Malam, saya Dedi Susanto di acara I'm Possible. Apa kabarnya pemirsa di rumah dan penonton di studio? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses ya. Terkadang dalam hidup ini kita mengalami kondisi di mana kita tidak mengerti, ya. Kondisi yang tidak enak, masalah yang terus datang dan kita sedang berupaya lalu sepertinya harapan kita, kerinduan kita tidak kunjung datang. Nah, apa yang terjadi? Di saat-saat seperti ini kita sangat membutuhkan keikhlasan. Dan keikhlasan itu tidak sama dengan pasrah, ya. Ikhlas bukan berarti pasrah. Nah, berikut ini saya akan tampilkan sebuah grafis untuk mendalami soal ikhlas. Mari saya tunjukkan. Ini yang tadi saya sebut sebagai ikhlas berjuang, ikhlas untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan. Jadi kalau dalam berjuang kita ngedumel, kok berat ya, nggak enak ya, kok repot ya, udahlah nggak usah berjuang lagi, itu berarti nggak ikhlas. Jadi ikhlas sendiri, di dalam makna ikhlas tidak hanya mengandung rela, tapi ada kesediaan untuk berjuang. Setuju? Nah, yang kedua adalah ikhlas itu soal sabar menanti waktunya Tuhan. Karena settingan waktu kita bisa saja berbeda dengan waktunya Tuhan, ya. Nah, ini penting karena kalau tidak sabar, tidak ikhlas menanti, kita bisa berhenti terlalu cepat. Padahal orang sukses adalah orang yang terus berjuang sampai ada hasilnya atau ada jawaban Tuhan atas perjuangan itu. Nah, ini yang ketiga yang menarik. Panah yang pertama menggambarkan orang yang berjuang. Ya, dan garis di atas ini saya ilustrasikan sebagai itu kehendaknya Tuhan, takdirnya Tuhan. Sampai seberapa jauh kita boleh berjuang. Ya. Nah, panah yang kedua ini orang yang pasrah, nggak ngapa-ngapain. Udahlah, ngapain? Terima aja lah, itu pasrah. Nah, yang ketiga ini sudah sampai pada takdirnya dan mendapat jawaban. Panah yang sampai ke batas ini bukan berarti menerima sesuai yang diharapkan, tapi bisa jadi sampai titik itulah kita harus stop berjuang. Ya. Nah, di sini bisa saja mendapatkan oke, terima hasilnya. Atau jalannya yang lain aja. Ada kenyataan lain yang Tuhan sediakan. Ini penting, karena terkadang begini, kita perlu punya perasaan, punya pikiran seperti ini. Terkadang aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi aku yakin Tuhan tahu yang terbaik. Setuju? Dan pada faktanya, ketidakikhlasan kita pada sesuatu, kok begini sih maunya Tuhan, kok jadi beda, aku udah berjuang, udah sekian tahun, tapi kok hasilnya jelek gitu loh. Ketidakikhlasan dalam hal ini membuat kita jadi lemas, jadi loyo untuk tidak memperjuangkan hal lain. Ya, sehingga ikutan tidak tercapai juga. Tidak tercapainya perjuangan yang lain bukan karena Tuhan tidak berkata iya, tapi karena kita masih membawa mood nggak enak, masih membawa ketidakikhlasan dari perjuangan yang lain. Contoh ya, menanti anak sudah menikah mungkin belasan tahun, tapi kok Tuhan belum kasih ya. Wah, mungkin tidak ikhlas atau marah pada keadaan. Hati-hati. Tidak ikhlas dalam satu permintaan perjuangan kita bisa membuat tidak optimal secara keseluruhan. Ini sangat menarik karena kita secara manusia terbatas, tidak tahu sampai kapan kita harus berjuang. Kita tugasnya berjuang aja terus, berjuang dengan ikhlas. Sampai pada akhirnya dapat jawaban. Berhubung kita tidak tahu batasan takdirnya itu sampai kapan kita harus berjuang untuk satu hal yang spesifik, maka tugas kita hanya ikhlas berjuang. Dan ini luar biasa, kita akan dalami ini, tentu saya tidak sendiri. Bersama saya tentunya adalah Miss Mary Riana dan Pak James Gwi. Berikan tepuk tangan untuk beliau. Halo Pak Dedi. Ketemu lagi, halo juga pemirsa yang ada di studio dan juga yang ada di rumah ya. Dan saya setuju banget dengan apa yang Pak Dedi baru saja jelaskan. Dan untuk bisa menjelaskan tentang tema kita malam ini, The Power of Ikhlas, saya ingin mengajak Anda semua yang di studio dan juga khususnya di rumah untuk melakukan satu hal. Saya ingin Anda semua coba buka telapak tangan Anda dan lihat. Di situ ada begitu banyak garis. Ada yang bilang garis kesehatan, garis kehidupan, garis kesuksesan. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk kepalkan tangan Anda seperti ini. Dan perhatikan kepalan tangan Anda. Dan saya ingin tanya, di manakah garis-garis tadi? Ada di mana? Ada di dalam genggaman tangan Anda. Nah,
satu hal yang saya ingin tunjukkan, apapun juga yang Anda inginkan dalam hidup ini, baik itu kebahagiaan, kesehatan, kerukunan rumah tangga, keberhasilan, kesuksesan, semua itu ada di dalam genggaman tangan Anda sendiri. Anda punya kekuatan untuk bisa mewujudkan semua itu. Ada satu pedoman yang menjadi pedoman hidup saya yang ingin saya bagikan kepada Anda malam ini. Di saat kita semua sudah selalu berjuang dan berusaha semaksimal mungkin, satu hal yang harus Anda lakukan. Let go and let God. Seringkali kita lupa, kita berusaha sekuat tenaga tapi kita lupa. Kita harus bisa melepaskan dan membiarkan Tuhan yang bekerja di hidup kita. Karena seringkali kalau rencana kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin rencana Tuhan untuk kita jauh lebih indah dari yang kita harapkan. Jadi itulah makna dari the power of ikhlas yang saya ingin bagikan malam ini. Pak James bisa sharing. Iya, saya setuju juga the power of ikhlas. Sebenarnya segala perjuangan kita, mau berjuang di dalam bisnis, mau berjuang dalam karir, mau berjuang dalam rumah tangga, mau berjuang supaya saldo rekeningnya menambah terus, ya. Semua perjuangan itu ujung-ujung adalah supaya kita bahagia. Nah, tapi ada orang, banyak orang berjuang dapat tidak bahagia, tidak dapat pun tidak bahagia. Jadi at the end of the day kita lost track, kita lupa apa yang kita berjuangkan. Jadi jangan sampai tidak dapat tetapi akibatnya tidak bahagia. Mendingan tidak dapat namun tetap bahagia. Karena ujung-ujung yang kita cari bukan kekayaan. Bukan yang kita cari adalah karir yang maju. Yang kita cari adalah kebahagiaan. Jadi at the end of the day that is more important. So the power of ikhlas itu ajak kita bisa lebih bahagia apapun hasilnya. Ya. Menarik sekali pembahasan kita malam ini dan untuk bisa menambah lebih menariknya kami juga sudah mengundang seseorang malam ini dan tapi sebelumnya siapakah dia? Mari kita lihat, saksikan tayangan berikut ini. Dalam kehidupan, tidak semua keinginan kita bisa terpenuhi. Seperti salah satunya soal kehadiran sang buah hati. Rasa sedih dan sepi pasti melanda. Namun walau begitu, ada pasangan suami istri yang tetap memilih untuk bersyukur walau tidak dikaruniai buah hati. Saya sudah 23 tahun menikah, tapi tidak dikaruniakan anak. Tuhan mempunyai rencana yang terbaik untuk kehidupan keluarga saya. Istri saya tetap setia walaupun kita tidak dikaruniakan anak. Kehidupan saya selama tidak punya anak, baik-baik saja, tidak pernah berkelahi, tidak pernah ribut-ribut. Saya bersyukur karena suami saya sudah diberikan dari Tuhan. Kita saling mengisi, menerima kekurangan pasangan. Jadi tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, jadi kita sama. Saya banyak belajar untuk bersabar karena saya tahu Tuhan pasti memberikan saya yang terbaik. Langsung saja kita sambut Ibu Dewi Susanti Pratomo dan Bapak Yudi Irawan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Saya lihat di tayangan sebelumnya 23 tahun Pak Yudi dan Bu Susan menikah, sampai saat ini tidak dikaruniai anak. Ya, betul. Bagaimana menanggapinya? Selama saya tidak mempunyai anak, saya sudah berusaha kemana-mana, ke dokter ahli. Tapi dokter ahlinya bilang hasil-hasil lab semuanya baik-baik saja, tidak ada kekurangan apa-apa. Berapa banyak dokter yang dikunjungi pada saat itu untuk konsultasi? 3. Oke. Dokter-dokter ahli ya. Yang terbaik ya? Yang terbaik. Oke.
Bu Susan, bagaimana menanggapinya? Iya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, itu bagian saya. Tapi ada kuasa yang lebih tinggi, yaitu kehendak Tuhan. Ya saya harus menerima apa yang sudah digariskan Tuhan ke dalam kehidupan saya. Tapi saya sudah berusaha. Yang penting kita udah berusaha aja Yang semaksimal penting kita sudah berusaha mungkin. semaksimal mungkin. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Yudi dan juga buat Ibu Susan. Pernah nggak ada satu titik di mana saling menyalahkan? Salah kamu sih, salah kamu. Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di I'm Possible. Dari impossible jadi I'm Possible. Kita nikah atas dasar dan komitmen cinta, saling mencintai. Ya. Masa gara-gara karena tidak mempunyai anak aja kita pisah atau cerai kan nggak mungkin kan kayak gitu.